Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Desi Maulia, SPSI, MPSI Psikolog, selaku dosen pengampu pada mata kuliah penulisan proposal dan skripsi. Sebelumnya, izinkan saya untuk perkenalan. Perkenalkan, nama saya Diha Ayu Sitaresmi, NPM 221110020. Kali ini, saya akan mempresentasikan terkait pengaruh harga diri dengan perilaku asertif pada mahasiswa semester 5 Universitas PGRI Semarang. Adapun pokok pembahasan saya yaitu pendahuluan, kajian teori, dan metodologi penelitian. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya pendidikan dalam pengembangan potensi individu, termasuk dalam hal harga diri dan perilaku asertif. Sebagai mahasiswa, individu yang berada pada tahap kedewasaan menghadapi tantangan dalam pengembangan sikap asertif yang dapat mendukung kesuksesan akademik dan interaksi sosialnya. Hal ini berkaitan erat dengan harga diri yang positif yang menjadi faktor penentu dalam kemampuan untuk bersikap tegas dan pengungkapan pendapat tanpa merendahkan orang lain. Berdasarkan data yang ditemukan, penelitian Istiqomah dan Heriadi tahun 2022 menunjukkan meski 87,5% mahasiswa aktif dalam berorganisasi memiliki hubungan positif dengan harga diri, 80% dari mereka belum mampu berperilaku asertif, serta penelitian Ruhensih tahun 2021 mengungkapkan adanya hubungan signifikan antara harga diri dengan perilaku asertif dengan nilai signifikan 0,69, tetapi masih kesulitan dalam penerapan pada perilaku asertif. Penelitian ini penting untuk diteliti karena dari hasil penelitian sebelumnya diungkapkan adanya ketidakkonsistenan seperti pada PPT yang sedang saya paparkan kali ini. Yang pertama, ada penelitian dari Mutiara dan Merida pada tahun 2021 menunjukkan hubungan positif antara harga diri dan perilaku asertif pada siswa. Namun, mereka menyarankan untuk penelitian lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhinya. Yang kedua, ada penelitian dari Husnah Wahyuni dan Fridani pada tahun 2022 menyatakan bahwa hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun rata-rata siswa telah berada dalam kategori sedang, namun responden masih memiliki hambatan dalam pengungkapan perasaan. Dari fenomena di atas, ketidakseimbangan dalam berperilaku tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor eksternal dan yang mencangkup budaya, pola asuh, orang tua, situasi yang ada di lingkungan sekitar. Sementara itu, faktor internalnya melibatkan aspek seperti jenis kelamin, harga diri, dan usia. Menurut Ratus dan Nevitt 2005, faktor-faktor yang memengaruhi asertivitas antara lain tipe kepribadian, wawasan, jenis kelamin, budaya, usia, status sosial, konsep diri, yang semuanya berperan dalam penentuan bagaimana seseorang berinteraksi dengan lingkungannya, serta faktor utama meliputi penghargaan dari orang-orang penting seperti keluarga, status sosial, cara individu menilai kesuksesan, dan kemampuan menghadapi penilaian negatif, jenis kelamin, intelijensi, kondisi fisik, serta lingkungan keluarga dan juga sosial juga memengaruhi harga diri yang terbentuk melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman hidup individu. Selanjutnya, identifikasi masalah. Pertama, masih banyak mahasiswa Universitas PGRI Semarang semester 5 yang belum menyadari pentingnya memiliki perilaku asertif yang didorong oleh harga diri individu itu sendiri. Yang kedua, belum ada informasi yang jelas mengenai tingkat kemampuan perilaku asertif yang dipengaruhi oleh harga diri individu mahasiswa Universitas PGRI Semarang semester 5. Selanjutnya, identifikasi masalah. Pertama, masih banyak mahasiswa Universitas PGRI Semarang
semester 5 yang belum menyadari pentingnya memiliki perilaku asertif yang didorong oleh harga diri individu itu sendiri. Yang kedua, belum ada informasi yang jelas mengenai tingkat kemampuan perilaku asertif yang dipengaruhi oleh harga diri individu mahasiswa Universitas PGRI Semarang semester 5. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur sejauh mana harga diri individu memengaruhi tingkat perilaku asertif pada mahasiswa Universitas PGRI Semarang semester 5. Pembatasan masalah. Agar lebih terfokus mengingat ruang lingkup permasalahan yang cukup luas, penelitian ini akan membatasi pembahasan pada pengaruh harga diri terhadap perilaku asertivitas mahasiswa semester 5 di Universitas PGRI Semarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana harga diri dapat memengaruhi tingkat perilaku asertif yang dimiliki oleh mahasiswa. Dan perumusan masalah. Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, rumusan masalah yang dapat diajukan adalah bagaimana perilaku asertif pada mahasiswa yang dipengaruhi oleh harga diri individu. Manfaat penelitian. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam memperkaya kajian teori, serta menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya yang membahas perilaku asertivitas yang dipengaruhi oleh harga diri individu mahasiswa Universitas PGRI Semarang semester 5. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kajian teoritis di bidang ilmu pendidikan, bimbingan, dan konseling, khususnya dalam menganalisis perilaku asertif yang dimiliki mahasiswa yang dipengaruhi oleh harga diri individu mereka. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian lebih lanjut yang memiliki topik serupa. Vito 2013 menambahkan bahwa keterampilan asertif mencakup kemampuan pengungkapan pikiran dengan tegas dan percaya diri. Keterampilan ini meliputi yang pertama, memperlakukan orang lain dengan adil dalam interaksi. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif dalam diskusi. Yang ketiga, mengambil keputusan secara mandiri. Yang keempat, menginisiasi percakapan sesuai keinginan pribadi. Yang kelima, menunjukkan perasaan tanpa rasa takut. Yang keenam, memberikan dukungan atau kritik secara konstruktif. Dan Holden 2005 menyatakan bahwa mengenai orang lain adalah kecerdasan, sementara mengenali diri sendiri adalah kearifan yang memengaruhi cara hidup seseorang. Brandon menambahkan bahwa harga diri mencakup evaluasi positif dan negatif terhadap diri sendiri yang mencerminkan penilaian terhadap kemampuan dan pencapaian. Faktor-faktor yang memengaruhi harga diri meliputi yang pertama ada kemampuan mengontrol diri, yang kedua pengaruh terhadap orang lain dalam pengambilan keputusan, yang ketiga rasa kepedulian, yang keempat penghargaan dan penerimaan sosial, yang kelima kepatuhan terhadap etika dan prinsip agama, yang keenam ada prestasi akademik, yang ketujuh kemampuan adaptasi. Selanjutnya, penilaian terdahulu menyatakan secara umum dari kedua variabel tersebut masih adanya ketidakkonsistenan hasil, yakni beberapa penelitian yang saya paparkan pada PPT tersebut. Kerangka berpikir terdiri dari dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen, di mana mahasiswa mampu memiliki perilaku asertif ini didorong dari harga diri yang tinggi dari individu tersebut. Oleh karena itu, hal ini berkaitan satu sama lain. Hipotesis dari penelitian ini adalah HO menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara harga diri dan perilaku asertif pada mahasiswa, yang berarti harga diri tidak berhubungan dengan tingkat perilaku asertif pada mahasiswa. Sebaliknya, H1 mengemukakan bahwa terdapat pengaruh positif antara harga diri dan perilaku asertif pada mahasiswa. Jika HO diterima, maka tidak ada hubungan antara keduanya. Selanjutnya, jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan populasi mahasiswa semester 5 Universitas PGRI Semarang, Prodi BK kelas 5A dan kelas 5B yang berjumlah 68 mahasiswa. Dan sampel yang digunakan pada penelitian kali ini adalah 30 mahasiswa.
Penelitian ini menggunakan simple random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak. Teknik ini memiliki daftar mahasiswa 36 dari kelas 5A BK, dan saya memilih 30 mahasiswa secara acak. Teknik instrumen pengambilan data dengan melalui tes dalam bentuk pretest dan posttest, kemudian diuji validitas dan juga uji reliabilitas. Dalam pengumpulan data menggunakan angket atau kuesioner dengan format yang digunakan dalam instrumen tersebut terdiri dari 4 pilihan dan skor bertingkat 1 sampai dengan 4 seperti pada gambar tabel putih yang saya tampilkan pada PPT kali ini. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan rumus produk momen dengan bantuan SPSS versi 26. Validitas pernyataan diuji dengan membandingkan nilai R hitung dan R tabel, sementara itu uji reliabilitas menggunakan metode Kornberg-Alpha yang juga dihitung dengan bantuan SPSS 26 pada 30 mahasiswa. Analisis data adalah proses pengolahan data untuk menjawab pertanyaan, penelitian, dan menguji hipotesis menggunakan rumus atau aturan yang sesuai dengan desain penelitian. Data kuantitatif dianalisis dengan SPSS 26.0, mencakup uji validitas, uji reliabilitas, dan analisis deskriptif. Analisis deskriptif itu sendiri bertujuan untuk merangkum dan mengorganisir data secara sistematis dalam bentuk tabel, grafik, atau statistik untuk menggambarkan karakteristik dan pola data tanpa membuat generalisasi lebih lanjut. Cukup sekian pemaparan PPT proposal saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembicaraan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.